Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidha'illah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin shodihah. Thumma ila khadrin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati abai wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ardi kullin wa ashabi kullin ajma'in tabina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa khususna khadrul aimatil arba minal mujtahidin wal ulama'il amilin was syuhada was sholihin wal awliya ya inna man kanu mimma syada ardi law gharibiyya barriya bahri wa biladi jibali wa audiyati khusun la ruhi syakut birubani wal arifi samadani syihrun qalil jilani radhiyallahu anhum ajma'in adallu alaina min syafaatihim wa barakatin wa karamatihim amin ya rabbal alamin wa khusana hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khasyatan ila muasisi mahadil riboyo syekhina wa murabbi ruhina hadsara mugiyaji Abdul Karim wa zawjati wa hasyayima hadsara mugiyaji marzuki dalan wa zawjati hadsara mugiyaji mahrus ali wa zawjati wa usulim wa furu'im wa durriyatim wa azwajihim wa manin tasaba ilahim wa nafa'ana bi ulumihim Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khidal musallin wa ilhamal malaikatal muqarrabin Allahumma rizukna ilman nafi'a Allahumma rizukna ilman nafi'a Allahumma ilman nafi'a wa khusun la jami'i mu'alifil kitab kutub allati ta'alamna wa alamna khasatan illa mu'alifi hadal kitabin al amriti Syekh Syarfuddin Yahya al-Imriti Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Sekarang bab inna wa akhawatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna utawi iki iku bab nerangake inna wa akhawatuha lan pira-pira sedulure inna. Tansibu nasabake apa inna al mubtada ing mubtada. Isman hale dadi isime. Wal khabara lan ngrafa'ake ing khabare mubtada tarfa'uhu tegese ngrafa'ake apa inna ing khabar ka inna zaidan dunador kaya lafat inna zaidan dunador. Maknane inna zaidan teman setune zaid iku dunador wong kang anduweni wicara. Wa mislu inna lan iku madani inna anna utawi anna laita lan laita fil amali ing dalem amale. Wa kadalan iku sak banjure laita ka'anna utawi lafat ka'anna lakinna lan lafat lakinna la'alla lan lafat la'alla wa katulan padha naukiti sapa ulama nahwu al makna ing maknane kalam bi inna kelawan inna anna lan anna walaita utawi lafat laita iku min alfaziman setengah saking pira-pira lafate wong tamanna kang ngarep-ngarep barang kang mukhal utawa angel tumibane sapa man kang ngarep-ngarep barang kang mukhal utawa kang angel tumibane sapa man ka'anna utawi lafat ka'anna iku litasbihi krana tuduh makna nyerupake fil muhaki ing dalam perkara kang nyerupani maring perkara kang weneh ing dalam perkara kang nyerupani maring perkara kang weneh was tak malulan padha nglakokake
sapa ulama nahwu lakinna ing lafat lakinna fistidraki ing dalem ginawe tuduh makna istidrak. Istidrak iku nusuli gunem wali tarojin lan iku tuduh makna taroji wa tawakkuin lan makna tawakkuk la alla utawi lafat la Allah kakolihim kaya pengucape kaum rupane pengucap la Allah mahbubi wasol maknane la Allah mahbubi menawa-menawa wong kang den demeni ingsun menawa-menawa wong kang den demeni ingsun iku wasolatu miba sapa mahbub iku wasolatu miba sapa mahbub. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari macam-macam isim yang dibaca rofa. Di permulaan dijelaskan bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu jumlahnya ada 7. Yang nama dari 7 macam-macam tersebut dicantumkan dalam babnya. Untuk 7 macam isim yang dibaca rofa, yang pertama kemarin adalah fa'il. Kemudian yang kedua dalam judulnya itu naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dalam judulnya itu mubtada khobar. Jadi mubtada yang dan khobar itu isim-isim yang dibaca rofa. Kemudian yang keempat itu kana wa akhwatuha. Berarti isimnya kana dan saudara-saudaranya. Yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 inna dan saudara-saudaranya. Berarti khobarnya inna dan saudara-saudaranya tergolong isim yang dibaca rofa, yang dalam susunan dalam kitab Amriti ini masuk pada urutan nomor 5. Kemudian dijelaskan di dalam nadhamannya tansibu innal mubtadas man wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dunador. Inna menasabkan pada mubtada dengan dijadikan isimnya dan merofakan pada khobar dengan dijadikan khobarnya. Seperti lafaz inna zaidan du nadorin. Mubtada yang dinasabkan inna adalah lafaz zaid. Khobar yang dinasabkan oleh inna adalah lafaz du nadorin. Dari keterangan semacam ini berarti inna mesti masuk pada mubtada dan khobar. Jadi inna tidak bisa masuk pada selainnya mubtada sama khobar. Lah untuk contoh yang memudahkan dalam pemahaman ini, kalian buat susunan mubtada dan khobar dulu. Semisal zaidun qaimun, zaid mubtadanya, qaimun khobarnya. Atau amrun doribun, amrun mubtadanya, doribun khobarnya. Nah, susunan mubtada zaidun qaimun itu kamu masuki lafaz inna. Zaidun qaimun kemasukan inna, terus bagaimana? Ya dilihat fungsinya inna. Inna itu tadi fungsinya apa? Menasabkan mubtada, berarti zaidunnya dinasabkan, zaidun menjadi zaidan, inna zaidan. Khobarnya dibaca rofa, qaimun panggah qaimun, cuman rofanya khobar setelah kemasukan inna itu menjadi khobarnya inna, bukan menjadi khobarnya mubtada. Ketika susunan mubtada dan khobar dibaca rofa dengan menjadi khobarnya mubtada. Tapi setelah kemasukan inna, rofanya khobar itu dengan menjadi khobarnya inna, bukan khobarnya mubtada. Sudah.
Wa mislu inna anna laita fil amal wa hakadha ka'anna lakinnal al. Menyamai inna dalam segi amalnya adalah lafaz anna, laita, ka'anna, lakinna, la'alla. Tak ulang lagi, menyamai inna dalam pengamalannya adalah lafaz anna, laita, ka'anna, lakinna, la'alla. Jadi kelima ini tergolong akhawatuha, saudaranya inna dalam hal apa? Dalam hal amalnya. Amalnya apa? Amalnya adalah menasabkan mubtada dengan dijadikan isimnya, merofa'kan khobar dengan dijadikan khobarnya. Berarti kalau disimpulkan, kalimat yang tugasnya menasabkan mubtada, merofa'kan khobar ada berapa? Inna 1, anna 2, laita 3, ka'anna 4, kemudian lakinna 5, sama terakhir la'alla. Ada 6 kalimat yang tugasnya menasabkan mubtada dan merofa'kan khobar. Kemudian masing-masing dari inna dan saudara-saudaranya itu mempunyai makna tersendiri. Selain fungsi menasabkan dan menasabkan mubtada dan merofa'kan khobar, itu juga mengandung makna tersendiri. Lah maknanya inna dan saudara-saudaranya itu beda-beda. Lah semuanya dijelaskan pada nadam di bawahnya. Wa akadul makna bi inna anna walaita min alfaziman tamanna. Para ulama nahwu mentaukiti makna nya kalam dengan menggunakan inna dan anna. Sementara lafaz laita itu sebagian lafaz-lafaz yang difungsikan untuk menunjukkan makna tamani. Tamani itu apa? Tamani itu mengharap sesuatu yang mustahil terjadinya atau sesuatu yang sulit terjadinya. Dalam nadoman ini dijelaskan bahwa inna dan anna selain dalam segi lafaz beramal, menasabkan mubtada dan merofa'kan khobar, dalam segi makna juga mempunyai makna tersendiri. Maknanya apa? Taukid. Taukid itu apa? Menguatkan tetapnya hukum pada orang yang diajak bicara. Semisal saya berkata Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Orang yang saya bilangi Zaidun qaimun kok masih ragu atas tetapnya berdiri pada atas berdirinya Zaid, atas hukum Zaid berdiri, maka harus saya kuatkan kalam saya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan inna atau anna. Zaidun qaimun, orangnya kok ragu, maka saya harus menambahkan inna Zaidan qaimun atau anna Zaidan qaimun. Demikian itu. Lah untuk laita itu tergolong lafaz-lafaz yang menunjukkan makna tamani. Tamani itu apa? Tamani itu di dalam nadomannya apa? Dalam qaulunya dijelaskan tolabu ma la tam'a fihi bi angkana mustahilan au ma fihi usrun. Mengharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan terjadinya, yang tidak bisa diharapkan hasilnya sebab sesuatu itu mukhal, atau mengharap sesuatu yang sulit terjadinya, yang sulit diharapkan hasilnya. Contoh sesuatu yang nggak mungkin terjadi, nggak bisa diharapkan hasilnya, dalam qaulunya itu ala laitas syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musibu.
Seandainya masa muda saya kembali sehari saja, niscaya saya akan memberitakan, mengabarkan hal-hal baik yang harus dilakukan pada masa-masa muda. Syababa itu mubtada yang dinasabkan oleh laita. Yaudu adalah khobar yang dirofakan oleh laita. Cuman la yaudu di sini merupakan khobar jumlah apa? Fi'liyah. Nah gitu. Syababa yaudu yauman itu adalah sesuatu yang mukhal terjadinya. Masa muda bisa kembali. Wis tuwek mengharap muda lagi. Sudah tua renta mengharap muda lagi. Sudah usia 60 berharap kembali pada usia 20. Mungkin terjadi apa enggak? Umumnya enggak mungkin terjadi. Itu namanya tamani, memakai lafadz laita. Atau laita itu difungsikan untuk menunjukkan makna mengharap sesuatu yang sulit hasilnya, yang sulit terjadinya. Contohnya dalam qaulunya laita li kintoron minadz dzahab fa asaddaqahu. Seandainya saja saya mempunyai emas 1 gudang, niscaya saya akan mensedekahkannya. Orang yang miskin, yang melarat, berharap mempunyai emas 1 gedung. Ya mungkin saja terjadi kalau orang itu berusaha. Cuman terjadinya punya emas 1 gedung dinisbatkan pada orang yang tidak bekerja, orang yang miskin. Itu adalah hal-hal yang sulit dicapainya. Nah, dalam contoh ini laita menasabkan pada kintoron sebagai mubtada'nya, li sebagai khobarnya dirofakan oleh laita. Cuman li di sini memakai khobar sibeh jumlah, susunan jar majrur. Lamnya itu huruf jar, ya mutakalimnya majrur. La laita dalam contoh laita li kintoron, selain beramal menasabkan mubtada, merofakan khobar, juga mempunyai makna tamani, yakni mengharap sesuatu yang sulit hasilnya, yang sangat sulit terjadinya. Tuh. Kemudian di dalam nadam di bawahnya ka'anna litasbihi fil muhaqi wasta'malu lakinna fistidroki. Untuk saudaranya Ina yang seterusnya adalah ka'anna. Ka'anna mempunyai makna tasbih. Tasbih itu apa? Menyamakan perkara yang kurang sempurna disamakan pada perkara yang sempurna. Contohnya semisal lafadz Fatimah, ka'anna Fatimah kal badri. Fatimah laksana bulan purnama. Dalam segi apa? Dalam segi bersinarnya. Nah, bersinarnya Fatimah mestinya tidak sempurna, tidak sesempurna bersinarnya bulan purnama. Nah, itu namanya tasbih, menyamakan sesuatu yang kurang sempurna, yakni Fatimah tadi disamakan dengan sesuatu yang sempurna, yakni bulan purnama. Atau semisal ka'anna zaidan asadun. Zaid seperti macan. Dalam segi apa? Garangnya, mesti garangnya Zaid masih di bawah garangnya macan. Garangnya Zaid tidak sempurna, garangnya macan itu hal yang sempurna. Itu fungsi daripada apa itu ka'anna, yakni makna tasbih, menyamakan perkara yang kurang sempurna disamakan pada perkara yang sempurna. Kemudian selanjutnya wasta'malu lakinna fistidroki. Para ulama memfungsikan lafadz lakinna untuk menunjukkan makna istidrok.
Istidrok itu apa? Istidrok itu menyelipkan perkataan. Menyelipkan perkataan itu apa? Menyisipkan perkataan atas perkataan yang sudah terdahulu diucapkan yang masih salah. Contohnya semisal lafaz Zaid qaimun, Zaidun alimun. Saya mengatakan Zaidun alimun, Zaid adalah orang yang alim. Ketika saya mengatakan Zaidun alimun, pasti orang yang mendengar, oh orang alim ini tiap malam pastinya bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Orang yang alim itu mesti kalau tiap malam mesti mempeng belajar. Padahal kenyataannya meskipun alim, kalau malam nggak pernah bangun itu, nggak pernah belajar mempeng. Nah, untuk menghilangkan praduga yang semacam itu, saya susulkan perkataan Zaidun alimun lakinahu ghairu qaimin. Semisal Zaid itu orang alim, tapi kalau malam turu terus, nggak pernah bangun untuk belajar. Atau begini, Zaidun goniun, Zaid itu orang yang kaya. Loh, wong sugih kuwi mesti punya pekerjaan yang menyebabkan dia sugih. Mesti itu orang beranggapan demikian. Tapi kenyataannya meski sugih, Zaid itu nggak punya pekerjaan. Soalnya apa? Sugih semisal karena pesugihan. Nah, untuk menghindari prasangka semacam itu, kalau orang yang kaya kui mesti kerja, padahal ini nggak kerja, maka saya katakan lakinnahu ghairu fa'ilin. Tetapi Zaid yang kaya itu tidak pernah bekerja. Lakinnahu ghairu amilin gitu. Tetapi Zaid itu nggak pernah bekerja. Itu fungsi teko lakinna, yakni mana istidrok, yaitu menambahkan perkataan untuk menghilangkan praduga dari kalam yang disampaikan sebelumnya. Istidrok. Kemudian yang selanjutnya walitarojin watawakkuin la'alla kakolihim la'allamah bubin wasol. Taroji, makna taroji dan makna tawakuk itu dengan menggunakan lafaz la'alla. Seperti contoh perkataan kaum la'alla mahbubi wasol, semoga orang yang saya cintai itu datang hari ini. Nah, sekarang yang kita bahas taroji itu apa? Tawakuk itu apa? Yang menggunakan lafaz la'alla dijelaskan dalam qaulunya taroji wa tolabul amri al mahbub al mustaqrobil khusuli kami salin nadim wa tawakuk wa al isfaq minal makruh ay al khawfu minhu. Taroji itu mengharap terjadinya perkara yang disenangi, itu taroji. Kalau tawakuk khawatir terjadinya perkara yang tidak disenangi, yang ditakuti. Contoh untuk taroji, la'alla mahbubi wasol dalam nadom itu. La'alla mahbubi, mahbub iku mubtada yang dinasobkan dengan la'alla, cuman nasabnya mahal karena dimudhofkan. Kemudian wasola itu khobarnya la'alla, i'rabnya rofa, cuman dalam contoh ini wasola memakai khobar jumlah. Kalau kita lihat dalam segi maknanya, la'alla mahbubi wasol, semoga orang yang saya cintai itu datang. Jadi datangnya orang yang saya cintai itu sesuatu yang disenangi oleh si mutakalim. Tekone kekasih itu sesuatu yang memang diharapkan oleh orang yang berbicara. Itu maksud teko taroji, berharap terjadinya sesuatu yang disukai, yang disenangi. Lah dalam contoh alamah biwasol, sesuatu yang disenangi yang memakai lafal ala itu apa? Datangnya orang yang
cintai. Lah untuk yang kedua tawakkuk yang yang menggunakan lafal ala itu dalam contohnya mana? La'alla Zaidan halikun dalam qaulunya. La'alla Zaidan halikun, jangan-jangan Zaid meninggal. Jangan-jangan Zaid meninggal. Dalam lafadznya la'alla menasabkan Zaidan yang merupakan mubtada, kemudian merafakan khobar yang berupa lafadz halikun. Dalam hal lafadz fungsinya menasabkan mubtada yang berupa lafadz Zaidan, menasabkan khobar yang berupa lafadz halikun. Dalam segi makna dalam contoh ini la'alla Zaidan halikun, la'alla mempunyai makna tawakkuk. Tawakkuk itu apa? Khawatir terjadinya sesuatu yang tidak disenangi. Nah, sesuatu yang tidak disenangi dalam contoh ini apa? Mati nih Zaid. Zaid itu wong sing disenengi oleh si mutakalim. Lah khawatir terjadinya perkara mati menimpa pada Zaid itu memakai lafadz la'alla Zaidan halikun. La'alla fungsinya dalam contoh ini, makna dalam contoh ini adalah tawakkuk, khawatir terjadinya hasilnya perkara yang tidak disenangi. Perkara yang enggak disenangi dalam contoh ini apa? Meninggalnya Zaid. Demikian untuk keterangan inna dan saudara-saudaranya. Bisa saya simpulkan bahwa inna dan saudara-saudara mempunyai dua fungsi. Satu, fungsi dalam segi lafadz, yakni menasabkan mubtada dengan dijadikan isimnya, merofakkan khobar dengan dijadikan khobarnya. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi dalam segi makna. Fungsi dalam segi makna itu beda-beda. Untuk inna dan anna, fungsi maknanya adalah taukid, menguatkan hukum kalam yang disampaikan. Kemudian untuk laita, fungsi maknanya adalah tamani, yakni mengharap sesuatu yang muhal terjadinya atau yang sulit terjadinya. Kemudian ka'anna, fungsi maknanya adalah tasbih, yakni menyamakan sesuatu yang kurang sempurna pada perkara yang sempurna. Kemudian lakinna mempunyai makna istidrok. Istidrok itu menambahkan kalam untuk menghilangkan kesalahpahaman atas kalam yang disampaikan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir untuk la'alla, fungsi maknanya adalah taroji. Taroji itu mengharap terjadinya perkara yang disenangi. Dan yang kedua tawakkuk, yakni khawatir terjadinya sesuatu yang tidak disenangi. Itu keterangan kesimpulan dari bab inna dan saudara-saudaranya. Untuk peringatan yang ada dalam bab inna dan saudara-saudaranya itu bahwa khobarnya inna tidak boleh didahulukan dari inna. Contoh, Zaidun qaimun dimasuki inna Zaidan qaimun. Lah qaimunnya didahulukan, qaimun inna Zaidan tidak diperbolehkan. Sebab apa? Qabih itu apa? Elek, jelek susunan kalam semacam itu. Kemudian peringatan yang kedua yang ada dalam bab inna dan saudara-saudaranya bahwa antara isimnya inna, tadi isimnya inna itu berarti asalnya mubtada. Antara inna dan isimnya tidak boleh diselipi, tidak boleh ada perkataan lain, tidak boleh dipisah oleh kalimat lain kecuali pemisahnya itu berupa dhorof atau jar dan majrur. Contoh antara inna dan isimnya yang dipisah oleh dhorof adalah lafadz dalam qaulunya itu ada inna ladaina ingkalan. Jadi inna ladaina ingkalan. Ingkalan itu isimnya inna dipisah oleh dhorof yang berupa lafadz ladaina. Contoh yang dipisah oleh jar majrur,
Inna fi dzalika la ibrotan. La ibrotan isimnya inna yang dinasabkan oleh inna. Kemudian antara inna dan la ibrotan dipisah oleh jar majrur yang berupa lafadz fi dzalika. Tuh, contoh-contoh yang tidak contoh-contoh pemisah inna dan isimnya yang berupa dorof atau jar majrur. Untuk pemisah selain dorof dan jar majrur nggak ada, maksudnya nggak diperbolehkan. Contohnya ya banyak, contohnya semisal inna bakron doribun amron koimun. Jadi antara inna dan inna zaidan dipisah oleh jumlah lain tadi. Semisal apa? Doroba amrun itu. Doroba amrun merupakan susunan apa itu fiil dan fa'il yang memisah antara inna sama zaidan, itu tidak diperbolehkan. Sekian keterangan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.